Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita akan belajar PAI, Pendidikan Al-Islam untuk semester 2, pelajaran pertama, kelas 3. Nah, di sini kita akan belajar tentang surat Al-Alaq dan surat At-Tin. Surat Al-Alaq itu yang berbunyi Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi surat ini dinamakan dengan surat Al-Alaq. Begitu ya. Jumlah ayatnya ada 19. Ada ini sesuai yang tertulis di sini ya. Jadi nanti adik-adik bisa membaca di rumah. Kemudian isi surat Al-Alaq adalah yang pertama, Al-Alaq artinya adalah segumpal darah. Kemudian surat Al-Alaq merupakan surat yang ke-96. Jumlah ayatnya ada 19. Kita lihat ayat terakhir berbunyi kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ayat terakhir. Kemudian surat ini termasuk surat golongan Makkiyah. Artinya surat Al-Alaq merupakan surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kemudian surat Al-Alaq khususnya ayat 1 sampai ayat ke-5 adalah wahyu pertama. Jadi Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, merupakan wahyu yang pertama kali turun di Gua Hira. Kemudian isi selanjutnya adalah ayat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW melakukan tahannus. Apa itu tahannus? Tahannus adalah menyendiri di suatu tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW bertahannus di Gua Hira, malaikat Jibril datang dan menyampaikan wahyu, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian artinya Iqra, ayat pertama adalah membaca. Sehingga sebagai umat Islam, terutama adik-adik ini sebagai siswa yang berada di sekolah harus rajin membaca. Karena perintah yang pertama kali diturunkan adalah perintah untuk membaca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Jadi kita harus selalu rajin membaca. Tidak boleh bosan untuk membaca. Begitu ya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah Allah mengingatkan manusia supaya tidak melampaui batas, supaya kita tidak makan berlebihan, kemudian berbuat berlebihan yang tidak benar, itu tidak boleh. Kemudian karena nanti manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan bersujud. Dengan sholat, dilamakan sujudnya. Nanti kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, di dalam surat Al-Alaq, itu ada kata yang berbunyi Zabaniyah. Pada ayat yang ke-18. Coba nanti adik-adik bisa melihat ayat yang ke-18. Sanad'uz Zabaniyah. Zabaniyah merupakan nama malaikat penjaga neraka yang sangat menyeramkan. Sehingga orang durhaka akan ditarik ubun-ubunnya dan dimasukkan ke neraka yang dijaga oleh malaikat Zabaniyah yang sangat menyeramkan. Sehingga kita tidak boleh durhaka kalau tidak mau bertemu dengan malaikat Zabaniyah. Selanjutnya kita ke surat At-Tin. Surat At-Tin ada 9 ayat. Mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Artinya ada di sini, nanti bisa adik-adik baca. Demi buah tin dan buah zaitun. Nanti di pause terus dibaca.
Isinya adalah At-tin itu artinya buah tin. Surat At-tin merupakan urutan yang ke-96, ada 8 ayat dan termasuk golongan makiyah. Buah tin. Buah tin bentuknya seperti ini. Seperti di gambar ini ya, buah tin. Itu buahnya ada di dunia ini. Jadi buah tin merupakan buah yang istimewa karena buah tin disebutkan oleh Allah di sebuah ayat di Al-Quran, bahkan dijadikan sebagai nama surat. Sehingga adik-adik yang belum mencoba buah tin harus mencoba rasanya buah tin karena ini merupakan buah yang istimewa. Kemudian ada juga buah zaitun. Ini merupakan buah yang istimewa juga karena disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada yang berupa buah, kemudian ada yang minyak zaitunnya, itu semuanya bermanfaat. Bermanfaat di buah zaitun. Kemudian Allah juga berfirman bahwa khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan itu dengan sebaik-baik ciptaan. Jadi karena manusia itu merupakan sebaik-baik ciptaan, maka manusia harus bersyukur. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dijadikan sebagai sebaik-baik ciptaan. Pada ayat yang ke-4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk sehingga harus selalu bersyukur. Jadi sebagai manusia itu harus beramal, beriman dan beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau sudah beramal soleh nanti akan mendapatkan pahala yang tiada putusnya. Nah, itu pelajaran dari surat At-Tin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.